Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya dari dosen Pak Mustaqim. Saya akan membahas tentang CRUD pada PHP. Yang pertama, file koneksi ke database. Ini contoh codingan untuk mengkoneksikan codingan kita ini ke database. Jadi sebelum kita bikin codingan ini, kita bikin database-nya dulu di web host yang telah kita bikin sebelumnya. Di sini. Tools, kemudian database manager. Maaf agak. Nah, di sini saya sudah bikin database tentang kependudukan. Nah, jika kalian sudah bikin database kependudukan, kalian langsung saja klik ke PHP My Admin-nya. Nah, dia akan ke sini larinya. Di sini saya udah bikin tabel kabupaten, yaitu di dalam tabel itu ada ID, nama kabupaten, ibu kota kabupaten, dan luas wilayah. Kemudian setelah kita bikin ini di database, baru kita lanjut ke codingannya. Ke codingan koneksi database. Di sini saya langsung bikin di web hostnya. Kita buka. Nah, ini contoh codingan mengkoneksikan codingan ini ke database yang kita buat tadi. Nah, sini ada DB hostnya itu localhost, yaitu nama server. Kemudian DB user ini sesuai dengan yang kita bikin tadi. Kita bikin di ini tadi. Nah, DB user sama DB name-nya. Ini kita copy aja sih sebenarnya. Langsung kita masukkan sini. Nah, DB name-nya kita masukkan juga. Kemudian ini password. Password ketika kalian bikin database tadi, kalian diminta untuk memasukkan password, dan itu jangan sampai lupa. Di sini kita akan memasukkan lagi passwordnya. Nah, di bawah ini jika DB user atau DB penduduk salah, maka dia akan mengeluarkan feedback, yaitu tentang gagal terhubung dengan database. Klik aja. Selanjutnya setelah kita bikin koneksi database ini, kemudian kita bikin form inputnya. Di sini koneksinya tadi. Kemudian kita lanjut ke bikin form untuk menginputkan data. Jadi kita tidak perlu menginput data melalui database ini. Kita cukup Kita cukup menginputkan data lewat web, lewat tampilan web itu tersebut. Jadi codingannya seperti ini. Ini kita bikin form inputnya dulu. Nah, di sini saya udah bikin form inputnya. Nah, kira-kira seperti ini. Sini input kabupaten. Nah, action ini nanti setelah kita bikin form input, nanti kita bikin aksinya untuk memproses atau menyimpan data yang kita isi agar masuk ke database ini tadi, database ini. Nah, di sini saya sudah bikin codingan untuk memproses data yang kita isi, itu saya beri nama input data. Kemudian di sini ini tabel sebuah form yang akan ditampilkan untuk data yang akan diisi. Ini ada nama kabupaten, nanti situ kita akan mengisi nama kabupaten, kemudian ibu kota kabupaten, luas wilayah. Nah, di sini ada tombol simpan. Di sini nanti dia akan langsung memberi ID pada data yang kita buat. Nanti berupa ID 1, berupa kabupaten ini misalnya. Nah, contohnya seperti ini nanti kalau sudah dibikin codingan itu. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Nama kabupaten di sini bisa kita isi nantinya. Jadi sebelum kita isi, kita bikin sebuah aksi untuk memproses data yang kita isi ini tadi. Yaitu di sini saya sudah bikin input data tadi. Nah, di input data ini jangan lupa masukkan include. Jadi
include ini dia untuk bukan memanggil sih, untuk mengkoneksikan antara codingan ini dengan database yang kita buat tadi. Dengan codingan koneksi lah maksudnya. Di sini kemudian ada dia mengambil data dari formulir nama kabupaten, ibu kota kabupaten, kemudian luas wilayah. Kemudian di sini dia juga mengambil data yang kita bikin tadi, itu nama kabupaten, ibu kota kabupaten, dan luas wilayah. Nah, jika kita sudah memasukkan data yang kita buat tadi, jika prosesnya berhasil, dia akan web ini akan mengeluarkan feedback, yaitu proses simpan data Anda berhasil. Kemudian klik OK, baru dia akan memunculkan tabel yang kita buat tadi, data yang kita buat, dan akan tersimpan ke database. Nah, jika dia prosesnya gagal, dia akan kembali ke form input. Mungkin ada data yang kita isi itu salah. Oke. Kemudian contohnya, misalnya kita di sini saya sudah buat bengkalis. Aksi ini nanti dia akan lari ke diproses oleh input data. Sebelum kita mencontohkan, sebenarnya ini ada kelanjutannya lagi, yaitu di sini saya bikin list kabupaten. Nah, setelah kita bikin input data tadi, baru kita bikin list kabupaten untuk menampilkan hasil yang kita buat tadi. Nah, di sini dia akan di sini saya bikin kabupaten yang sudah terdaftar ya. Jadi from input. Jadi setelah proses kita berhasil, dia akan ada menu nambah nambah data baru. Jadi ini langsung dialihkan ke from input. Setelah kita klik, nanti akan ada tambah baru ini, bisa diklik nanti di web. Kemudian dia akan menampilkan ini. Dia akan menampilkan berupa tabel ya. Sini saya udah bikin table border 1. Kemudian include, jangan lupa masukkan script atau codingan include tadi, agar dia masih terkoneksi antara script yang kita buat dengan database yang sebelumnya kita buat juga. Nah, di sini juga sama seperti yang di atas ya. Nah, kita contohkan di sini saya bikin nama kabupatennya Bengkalis. Kemudian Bengkalis ibu kotanya juga Bengkalis. Luas wilayahnya di sini saya bikin 22897. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini proses simpan berhasil. Setelah kita klik OK, dia akan menampilkan seperti ini, tabel yang sebelumnya saya buat ya. Kemudian dia akan menampilkan lagi tabel yang kita buat ini yang tadi, Bengkalis. 22897. Jadi dia langsung mentotalkan ada 2 data dalam tabel ini. Kemudian kita juga bisa klik tambah baru. Tambah baru ini kita akan menginput ulang. Kemudian di sini misalnya kita bikin Siak Sri Indrapura. Nama kabupatennya, ibu kotanya Siak. Luas wilayah kita sembarang aja 78. Kemudian kita simpan. Nah, proses simpan data berhasil. Kita klik OK lagi. Nah, di sini dia akan menampilkan lagi nama kabupatennya Siak Sindapura, kemudian nama ibu kotanya Siak, luas wilayahnya ini. Nah, data yang kita inputkan di sini, dia otomatis langsung masuk ke database yang telah kita buat tadi di web host. Nah, di sini dia udah masuk. Nah, ID-nya ini akan berurutan ID 1, 2, dan 3. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Itu tentang bagaimana cara kita menginput dari web ini dan otomatis langsung masuk ke database. Jadi kita tidak perlu menginput data lewat database. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kita juga sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.